Mau layak jadi gubernur? Tapi kalau serius yang tidak boleh. Tapi kalau guyonan nggak apa-apa. Mamang punya tip dan trik nggak Mang supaya istri nurut gitu sama kita? Nggak ada, Mang Iwan. Saya emang nggak punya tips yang kayak begitu. Apa nggak ada sih? Ya soalnya emang udah bawaan lahir. Kalau perempuan mah kayak begitu. Oh, udah bawaan lahir? Ya jangankan sama laki, sama Tuhan aja kadang nggak nurut. Waduh, masa sampai begitu? Dia mah lebih pede karya dia sendiri daripada karya Tuhan, Mang Iwan. Maksudnya gimana sih, Mang? Emangnya ada contohnya? Tuhan sudah memberikan alis, ya menciptakan alis buat mereka. Terus sama mereka dihapus, dicukur, dilukis lagi. Oh, emang aneh mereka mah. Udahlah, langsung aja dimulai, Mang. Oke. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Terima kasih. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial kita kali ini. Nah, hari ini kita akan bahas apa nih, Mang Iwan? Nah, ini ada mantan wagub yang pede layak jadi gubernur katanya, Mang. Oh, terus? Nah, terkait pernyataan Pak Piga yang kemarin kita bahas, ternyata ada videonya, Mang. Oh, ada videonya? Nah, terus juga ada video-video konsistensi Bapak Aing terkait pengadaan sayembara tangkap begal ini, Mang. Oke, mantap. Nah, seperti biasa untuk hiburan ada. Selalu ada itu mah, tenang aja. Makanya tonton sampai selesai, oke? Oke, yakinlah penonton kita mah. Oke, kita lanjut ke video pertama aja, Mang Iwan, langsung. Langsung ke mantan wagub yang katanya layak jadi gubernur. Mainkan, Mang. Ya, play. Layak menjadi gubernur Jawa Barat karena saya punya solusi untuk Jawa Barat. Hidup Pak! Saya layak jadi gubernur Jawa Barat karena saya ada pengalaman tentang Jawa Barat. Saya orang Tasikmalaya, saya orang Manunjaya, tapi saya tahu Bekasi, saya tahu Indramayu, saya tahu Bandung Raya karena saya berada di wilayah tersebut memimpin Jawa Barat, mendampingi Pak Emil selama 5 tahun. Oleh karena itu, saya UU Rusan Ulum, kader Partai Persatuan Pembangunan, wakil ketua DPW, layak untuk dipilih, layak memimpin Jawa Barat karena saya adalah punya solusi untuk Jawa Barat. Hidup Pak U, hidup P3, amin. Hadirin yang saya hormati, Pak U layak jadi gubernur. Kenapa layak? Karena punya solusi untuk dana hibah. Pak U layak jadi gubernur. Salah. Kenapa layak? Karena Pak U sudah pengalaman memimpin Jawa Barat, betul? Dana hibah. Saya tidak menjelek-jelekan calon lain, dakwah tanah ayah ini nama. Pokoknya mah calon gubernur hiji, wakil ketua DPW P3 Sangarana. Yang kedua, calon gubernur Jawa Barat adalah wakil gubernur Kang Emil Sangarana. Calon gubernur yang akan datang pun akan menang adalah mantan Bupati Tasikmalaya, Sangarana. Dibulak-balik, baca harap, baca tukang, deui hidup Pak U. Doa Mas Joko. Doa Mas Joko. Hidup Pak U. Nah, itu Mang videonya mantan wagub yang katanya layak jadi gubernur. Gimana kalau menurut Mamang? Ya, ini banyak yang harus kita bahas kalau saya melihat video tadi, Mang Iwan. Karena banyak, sok kita mulai dari yang terpenting dulu, Mang. Oke, yang terpenting adalah Bapak itu kan namanya UU ya? Ya, betul. Ya, mungkin ini yang disebut dengan Uganda, Mang Iwan. Uganda? Ya kan U-nya ganda, ada 2. Alah, yang terpenting katanya ini teh. Ya tapi Bapak ini bukan ganda campuran. Ya terus? Ganda putra. Katanya yang terpenting malah bahas nama. Yang serius atuh. Ya yang serius. Ya iyalah. Kalau yang seriusnya ini Bapak ini kan merasa layak ya. Merasa mampu untuk jadi gubernur Jawa Barat. Ya begitu. Nah, orang yang merasa itu biasanya titik-titik. Apa maksudnya titik-titik? Ya, contohnya gini. Orang yang merasa ganteng, ya biasanya sih nggak ganteng, Mang Iwan. Oh gitu? Nah, terus apa lagi, Mang? Iya, orang yang merasa hebat, ya biasanya nggak hebat. Cuma merasa doang, gitu. Nah, terus Bapak ini gimana? Ya, jadi kalau merasa layak menjadi gubernur, ya mungkin cuma merasa doang, Mang Iwan. Oh, jadi dia doang yang merasa, tapi orang lain mah belum tentu gitu. Ya karena kata netizen, ini saya lihat dari video yang lewat, selama dia jadi wagub ya bersama Kang Emil, itu jalanan di
apa di desa dia yang ke arah pesantrennya ya, kan dia punya pesantren, itu butut Mang Iwan. Oh gitu. Makanya protes. Wah, waktu jadi wagub aja jalanan ke daerah dia butut katanya gitu. Emang Mamang tahu kalau jalan ke sono butut? Ya, saya nggak tahu, itu kan kata netizen. Saya kan belum pernah ke sana. Nah, Mamang kan bilang tadi banyak yang akan dibahas dari video ini. Ada lagi nggak? Nah, tadi pada saat penayangan videonya, ya samar-samar kita bisa mendengar ada yang bilang dana hibah. 2 kali itu saya dengar dana hibah. Kayaknya suara dari yang ngerekam, Mang. Ya jadi kepada Bapak itu ya yang hadir di sana ternyata bukan semuanya pendukung Bapak. Terus pendukung siapa, Mang? Ya mungkin pendukung berkat, Bang Iwan. Yang penting datang, pulang bawa berkat. Oh, yang real-real aja gitu ya. Iya, waktu dia menjelaskan karena saya punya solusi dana hibah kata gitu. Iya, saya juga dengar 2 kali. Tadinya saya ngiranya Mamang itu yang ngomong. Bukan saya, kan saya cuma mendengar. Tadi di video tadi ada yang mendengar, ada yang bicara soal dana hibah gitu. Emang apa kaitannya Bapak tadi dengan dana hibah? Ya cari aja sendiri. Kan sekarang udah zamannya internet informatika tuh, tinggal cari Pak UU ya, pesantren dana hibah, ntar juga muncul beritanya. Oh gitu, ya sok baraya dicari aja sendirilah. Karena kita mah nggak tahu. Oke, kita lanjut. Lanjut apa nih? Lanjut Pak UU jadi gubernur. Lanjut apa? Lanjut dana hibah. Dan dia suruh lanjut. Bukan lanjut beritanya apalagi. Oke, kita lanjut. Ternyata pernyataan Menteri HAM Pak Pigai yang kemarin kita bahas ada videonya, Mang. Oh, ternyata ada videonya. Ya kemarin kan cuma gambar doang ya. Ya seperti biasa saya bilang kalau cuma gambar dan tulisan, takutnya ya gambarnya apa, tulisannya apa gitu kan. Takut tidak valid. Iya, kalau ada videonya baru saya yakin. Putar sekarang? Sok mainkan. Oke, play. Ini di Jawa Barat gini ya. Pak Deddy Mulyani cuma mungkin guyonan aja. Ya, ya namanya juga uangnya tidak kelihatan. Ngomong aja ada uang. Tapi kalau serius yang tidak boleh. Tapi kalau guyonan nggak apa-apa. Guyonan aja, tapi serius tidak boleh. Itu Pak Menteri HAM bilang, saya berharap itu guyonan. Orang yang menangkap terlatih nggak? Kalau sipil yang tidak terlatih mukul dong ya. Darah-darah. Apa perbolehkan kita bayar orang untuk memukul orang lain di lapangan? Ya, ya jadi saya gini, intinya bahwa ini rumahnya dia di Jawa Barat, tidak etis, tapi dugaan saya beliau guyonan. Nah itu ternyata videonya, Mang. Ya, dia bilang Bapak Aing lagi guyonan. Iya tadi dia bilang begitu. Pak, Bapak Aing mah serius, bukan lagi guyon. Yang saya nangkep mah malah Bapak yang lagi guyon. Oh, kalau kata Mamang dia yang lagi guyon? Iya, karena kalau dari sudut pandang yang saya lihat ya, sudut pandang dia itu terlalu membela penjahat gitu. Oh, gimana indikasinya, Mang, kalau dia membela penjahat? Itu Mbak nih, waktu dia bilang bertanya nih kepada audien, apakah orang itu profesional gitu? Orang-orang yang ikut sayembara itu profesional? Maksudnya profesional itu terlatih gitu kan, dia bilang gitu kan? Oh iya. Nah, saya berharapnya dia ngomong begini, Mang Iwan, kalau tidak terlatih untuk menangkap penjahat, jangan. Takutnya mereka yang kenapa-napa, takutnya mereka yang diapa-apain. Saya berharapnya dia ngomong begitu, tapi saya kecewa. Apa yang bikin kecewa? Ya karena dia malah ngomong begini, kalau tidak terlatih nanti main pukul katanya. Oh iya ya, dia malah mengkhawatirkan begalnya. Jadi dia tidak mau begalnya dipukul oleh orang-orang yang mengejar sayembara. Kecewa saya. Iya, mengecewakan. Ya kan jelas berarti dia berpihak kepada begal daripada masyarakat yang memburu begal. Iya benar. Jadi Bapak itu yang sedang guyon mah. Iya, dia yang guyon, bukan mengkhawatirkan masyarakat, malah mengkhawatirkan begalnya. Nah, sekarang kan kita tahu ya, masyarakat, warga, apalagi korban, kan punya hak asasi manusia juga. Ya kan, Bang Iwan? Ya, betul. Punya hak kebebasan, punya hak merdeka, punya hak kenyamanan, punya hak kepemilikan. Tapi semua hak itu direnggut oleh begal. Nah itu. Apakah
hak-hak yang direnggut oleh begal itu tidak terlintas sedikit pun di kepala Bapak yang heran itu. Gak kepikiran dia mah hak warga Mama. Yang terlintas adalah hak begal harus hidup, hak begal harus tidak diapa-apain, hak begal melulu. Iya gitu melulu. Saya mah jadi curiga. Curiga apa? Jangan-jangan. Jangan yang aneh-aneh mah. Tidaklah. Iya jangan menjurus. Jadi isu lagi. Nah itu takutnya. Ya heran aja kenapa gitu dia sayang banget sama begal, tapi tidak sayang sama warga, tidak sayang sama masyarakat, dan tidak sayang sama korban begal. Ya seolah begitu. Iya, terlalu melindungi hak asasi begal, tapi tidak memikirkan hak asasi korbannya dan hak asasi warga yang merasa diteror oleh begal. Nah, harusnya mikir ke situ, ya kan? Atau sekali-kali jadi korban begal. Asyik maaf, Bang. Ini lagi ngedoain, apalagi nyumpahin. Udahlah. Yang lain. Selanjutnya apa? Tadi kan Pak Pigai ngomongin soal uangnya, katanya karena uangnya nggak kelihatan. Nah ini Bapak yang menegaskan tentang dari mana uangnya. Oh masalah uangnya? Iya, sok mainkan. Play. Di luar ini soal sayembara itu uangnya dari Pemprov Jabar atau uang dari kocek pribadi Pak? Udah dari saya dulu cukup. Nanti kalau kewalahan baru. Pak, kenapa selalu memakai konsep sayembara? Karena publik gini lah. Tradisi bangsa kita itu tradisi hadiah. Di sekolah kalau ada ranking pertama jadi umum ini belajarnya suka rajin deh. Nah kemudian daerah kalau dilombain suka rajin. Nah itu jawaban Bapak. Jadi si Bapak Piga ini dia bilang katanya uangnya juga nggak kelihatan gitu ya. Ya namanya uang kalau belum diperlihatkan dia nggak kelihatan. Tapi ada Pak, yakin ada. Sebab apa? Sebab Bapak Aing mah gubernur konten. Ya kan ya? Betul. Iya dari kontennya juga dapat miliaran. Jadi nggak usah bingung, nggak usah kaget, nggak usah khawatir. Ada uangnya. Nggak usah khawatir soal uang sama Bapak Aing mah. Iya. Nah, kenapa begitu yakin kalau ada uangnya? Sebab Bapak Aing mah tidak pernah mengemis-ngemis anggaran ke DPRD. Saya tahu arahnya kemana ini. Ya, gak kayak Bapak yang minta ngemis-ngemis anggaran ke DPR kemarin yang diomelin sama Nyi Iro. Oh, bener kan ke situ? Iya, sekelas kementerian ya harus ngemis anggaran. Gubernur aja nggak ngemis anggaran malah pakai duit sendiri. Itu untungnya di gubernur konten. Itu kelebihannya gubernur konten. Makanya Pak Pigai ngonten atuh. Alah, kenapa jadi nyuruh Pak Pigai ngonten? Lanjut. Nah, ada satu lagi pejabat kementerian yang komen soal sayembara begal dari Bapak Aing. Oh, ada lagi ini dari kementerian. Ini Wamendagri. Oke. Play. Ini kan Gubernur Jawa Barat sempat mengadakan sayembara ya, tangkap begal gitu. Kalau dari Kemendagri melihat itu gimana? Ya, saya kira teman-teman kepala daerah harus memastikan bahwa semua berjalan dalam koridor hukum, memastikan bahwa sistem itu bekerja dan melakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat. Itu yang paling pokok, yang maksimal begitu ya. Jadi mungkin ada kreasi-kreasi inovasi lain, tetapi setidaknya tidak kemudian mengurangi arti koordinasi dengan APH, karena itu yang sangat terpenting. Koordinasi kepala daerah bersama APH di daerah dan jajaran Pemda itu sangat penting. Nah itu Mang videonya. Ya mungkin Bapak Wamendagri ini sebenarnya nggak setuju. Cuman kalau bilang langsung nggak setuju, dia takut diserang. Serang siapa? Jadi serang pendukung Bapak Aing. Oh, makanya dia membuat statementnya itu bahwa sayembara ini harus berkoordinasi dengan aparat setempat, begitu ya? Ya begitu. Nah, atau Bapak update harusnya mah dari sejak awal juga udah koordinasi. Malah, nah ini Bapak Kapoldanya mendukung 100% 1000% sayembara ini. Malah hadiah akan ditambahkan oleh Bapak Kapolda. Malah akan ditambah dengan penghargaan juga. Tok, kurang koordinasi apa? Mau nasi apa lagi? Nasi uduk, nasi goreng, nasi rebus. Koordinasi, Mang. Kenapa jadi nasi uduk? Iya, saya kalau mendengar kata nasi lapar. Ya ganti ya tuh kata-katanya, jangan yang ada nasinya. Udah biarkan saja kata-katanya koordinasi, jangan diganti. Masa diganti jadi kordi bubur? Cari kata lain maksudnya. Ya jadi begitu ya Bapak Wamendagri. Koordinasi mau udah dari awal atuh, santai aja. Let apa kalau bahasa Inggrisnya teh? Wait and see. Wait and see. Iya.
Lihat aja dan perhatikan, lihat hasilnya gitu. Jangan ibaratnya suatu program belum dijalankan, udah banyak di komen, udah banyak di komplain, ditentang gitu kan. Lihat aja hasilnya dan hasilnya ada kok kalau kata saya mah. Apa tuh hasilnya? Ya nanti akan dijelaskan sama Bapak Aing kan? Iya, di video berikutnya. Iya, di video berikutnya. Coba kita lihat hasilnya, Bapak Aing ada video khusus. Emang Mamang tahu ada video khusus? Ya tahu lah, kan kita nyiapinnya berdua. Malah dibongkar. Video khusus apa? Video khusus yang di tag langsung untuk Bapak siapa? Yang Menko itu. Menko apa? Syahrir, bukan Syahrir, Yusril. Baru Yusril. Play. Pak Yusril, terima kasih Profesor Pak Menko atas berbagai gagasan, koreksi, dan mengingatkan saya agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena Pak Menko Profesor Yusril ini saya sering mengikuti training dan beliau pembicaranya ketika dulu saya masih aktif di HMI, masih mahasiswa. Saya menyampaikan bahwa sayembara ini dilakukan itu justru untuk mencegah main hakim sendiri. Karena jauh sebelum ada sayembara, itu main hakim sendiri terjadi. Yang maling ayam, yang maling domba, yang maling motor banyak dihakimi sampai meninggal. Kebetulan saya menangani sampai ngurus keluarga korbannya sampai hari ini. Dan dikaitkan dengan peristiwa Bali yang terjadi beberapa hari yang lalu, justru menghakimi pencuri ayam itu terjadi bisa jadi karena orang marah ayamnya hilang dan tidak ada gantinya. Andai kata ada sayembara, bisa jadi tidak jadi dihakimi. Karena apa? Karena merasa lebih baik diserahkan dalam keadaan hidup dan kemudian mendapat hadiah sehingga ayamnya terganti. Mungkin cara berpikir saya terlalu praktis karena setiap hari seling menangani hal-hal yang bersifat praktis. Sedangkan Pak Menko ini memiliki cara berpikir akademis dan pandangan nasional yang sangat luas. Saya mungkin pandangannya baru sewilayah Jabar saja. Nah, itu video khususnya, Mang. Ya, video ini langsung di-tag ke akunnya Pak Yusril ya, maksudnya biar penjelasannya itu langsung didengar oleh Pak Yusril, tidak katanya kan gitu ya. Ya, biar langsung dengar dari Bapak Aing. Jadi kan sudah sangat jelas kalau menurut saya Pak Yusril tidak perlu galau, tidak perlu risau. Karena apa? Karena Bapak Aing kan juga sekolah hukum ya, Mang Iwan ya? Iya. Iya, kan di belakang namanya ada SH. Artinya sekolah hukum. Sarjana hukum. Oh, sarjana hukum. Kirain S1 sekolah hukum. Bukan. Bisa juga susah hidup. Oh, itu mah saya tuh. Oke, dilanjut. Iya, jadi mengerti lah Bapak Aing soal hukum. Jadi sudah dipertimbangkan baik buruknya gitu kan. Mudorot manfaatnya. Jadi kita lihat aja perkembangannya seperti itu. Malah syukur-syukur dinasionalkan. Aduh, dinasionalkan. Ya bisa aja Bang Iwan. Nih, kalau kita berkaca kepada negara-negara maju yang katanya maju ya, kayak Amerika, Eropa dan sebagainya, mereka juga ngadain tuh sayembara malah secara nasional. Nah, itu disebutnya reward for justice. Iya kan, suka ada ditulis polisi malah yang nyebarnya ya kan, wanted kayak gitu kan, wanted. Nanti ada tuh harganya di bawahnya itu berapa dolar kan gitu ya. Iya gitu. Iya. Berarti sayembara untuk menangkap penjahat itu secara hukum sah atuh, di internasional juga yang ngadain. Iya, emang betul. Iya, ini kayak pokoknya ada lah gitu, dibikin tempelan poster gitu kan. Nah, wanted namanya siapa, harganya berapa, malah terang-terangan di sana mah. Ini mah baru secara secara lokal aja udah riweuh. Malah ada yang komen katanya kayak kembali ke zaman dulu, zaman kerajaan. Kesannya teh gimana ya, orang-orang itu kayak sayang begal, ayo sayang begal. Aduh, itu mah sayang anak gitu mah. Sayang anak mah udah pasti atuh. Ini mah bapak-bapak menteri itu mah sayang begal. Iya. Belain terus begal, ampun. Kalau kata mama, hak asasi manusia ngagokin pemberantasan kriminal sih. Hak asasi manusia ya, kalau menurut saya ya, yang orang bodoh,
undang-undang hak asasi manusia itu justru menghalangi penegakan hukum untuk memberantas kejahatan. Itu menurut Mamang ya? Iya. Oke. Sekarang kalau bicara hak asasi manusia berarti tidak ada tuh hukuman mati. Padahal di Indonesia itu menerapkan hukuman mati dari mulai teroris sampai narkoboy, ya kan? Iya, itu. Cuman koruptor belum ada. Belum. Harusnya mah ada satu aja contohnya. Masih banyak bahkan Batman kalau kasus koruptor memang masih banyak kambing hitam. Iya, waktu diadakan hukuman mati, kenapa mereka diem-diem aja? Iya, padahal Indonesia udah beberapa kali ngadain ya kan. Tapi Bapak Aing mah kayaknya gaskeun terus, Mang. Walau banyak yang komplain. Nah, ini semangat, gaskeun terus ya kan? Oh, putar videonya. Play. Sayembara kenapa? Seperti apa kelanjutannya dan Terus, sayembara terus kan semenjak diumumkannya sayembara, bila dicek kan sekarang. Pertama, warga jadi berani. Keluar rumah berani loh sekarang. Keliling warga berani. Bahkan ada yang malam-malam nongkrong, siapa tahu ada begal mau saya tangkap, kan ada yang begitu. Nah, artinya nyali warga mulai terlihat. Yang kedua, kejahatan saya lihat bisa diungkap secara bersama-sama oleh jajaran Polda, Polres seluruh Jawa Barat. Di Sumedang kemarin sudah mengungkap jaringan begal di Kota Bandung ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kinerja kepolisian sangat luar biasa saat ini. Dan berikutnya adalah psikologi. Psikologinya kita ini puluhan juta, masa psikologi kita mau diganggu oleh ratusan orang? Kalau anak-anak gangster di jalanan 100 orang, masa sekota yang isinya 5 juta penduduk mau diganggu oleh yang 100 orang? Mantap, gas terus, Karim. Gas pokoknya. Gas terus, Bapak Aing. Jangan dengerin mereka lah. Pusing dengerin mereka mah. Laksanakan aja apa yang perlu dilaksanakan kan gitu ya. Gas intinya. Iya, jangan kasih kendor. Ini kan kalau secara secara sederhananya penjahat ya kan disayembarakan, ketangkap, dapat hadiah kan gitu. Nah, tapi setelah banyak yang kontra menimbulkan istilahnya polemik dan banyak yang membela begal, malah saya jadi timbul teori konspirasi di kepala saya, Mang Iwan. Teori konspirasi gimana? Teori konspirasinya adalah apakah maraknya begal secara tiba-tiba di daerah Bandung Raya itu adalah sudah direncanakan? Masa sih ada yang merencanakan? Iya, takutnya saya mah maraknya begal secara tiba-tiba di daerah Bandung Raya. Takutnya udah disetting. Untuk apa? Ya untuk menjatuhkan kredibilitas Bapak Aing atuh, apalagi. Oh, masuk akal juga sih. Kan segala cara akan dilakukan oleh orang-orang yang merasa ya terancam. Entah itu penghasilannya, entah itu jabatannya, entah itu nanti elektabilitas ya 2029 akan dilakukan segala cara untuk menjatuhkan elektabilitas dan kredibilitas Bapak Aing. Jahat Bang kalau gitu mah. Ya ini mah hanya teori konspirasi yang ada di kepala saya aja. Ya walaupun masuk akal mudah-mudahan gak gitulah. Ya kalau masuk akal ya bagus. Daripada masuk ABRI pasti nggak diterima. Oh masuk tentara maksudnya? Emang kenapa nggak diterima? Iya, padahal udah gak ada giginya. Waduh, saya mah heran ya, kenapa masuk ABRI harus dites ini ngelihat cek fisik gitu, sampai ke gigi dicek itu. Ya iyalah, iya yang ompong nggak diterima. Padahal kan kita kalau misalnya perang kan tembak-tembakan bukan gigit-gigitan ya. Tapi kalau lihat di film-film kan kalau ngelepas kunci granat kan suka digigit pakai gigi. Nah kalau nggak ada giginya gimana caranya? Jangan digigit atau granatnya. Ya terus diapain? Disemur? Udah ngaco ini mah cerita sampai ke granat-granat. Iya. Langsung hiburan aja lah. Oke, kita langsung aja ke hiburan. Apa temanya? Hiburan kali ini random aja, Mang Iwan. Oh random? Ya, kita acak. Tadinya saya mau ngambil satu tema, tapi ternyata kok acak asik ya. Apa asik? Ya karena saya nemu videonya random juga. Oh ya udah langsung aja. Oke, untuk yang pertama ada 2 video ini tentang bocil, Bang Iwan. Oh tentang bocil? Ya, yang pertama tentang bocil juga. Kita lihat. Play. Gerong deui, gerong deui. Gerong deui, gerong deui, gerong deui. Gerong deui, gerong deui. Mau kemana? Mau kemana? Diam sini belajar sama Uwa. Biar bisa. Gemesin ya. Iya lucu banget itu bocah. Apal lagi. Iya tapi saya justru khawatir Mang Iwan. Kenapa emangnya? Khawatir setelah saya nonton sampai selesai
di ujung itu ada percakapan dari uaknya tadi. Iya, kenapa? Nah, saya khawatirnya ini akan diprotes sama Menteri HAM. Apa diprotes? Ya karena nanti akan dianggap mengeksploitasi anak di bawah umur, memaksa anak di bawah umur untuk ikut latihan seperti yang dikehendaki oleh orang tuanya. Nah ini. Oh, pemaksaan. Komnas Anak atuh. Iya, nanti malah diprotes begitu lagi. Takutnya kan jangan mengeksploitasi, jangan memaksa anak untuk melakukan ini. Ah, ya termasuk tadi belajar gendang. Soalnya siapa tahu dia pengennya belajar yang lain, punya keinginan untuk belajar yang lain. Apa contohnya? Contohnya belajar debus. Alah, lebih parah atau itu mah nanti malah disorot sama KPAI. Iya, sekarang mah pala laur Bang Iwan. Kita ngatur anak keras katanya HAM. Kita ngatur anak lembek ya. Nantinya melehoy anak kita. Masalah. Iya, banyak aturan. Dah lanjut aja nih ke bocil yang berikutnya. Ya udah mainkan. Ya. Play. Ada aja kelakuan bocil. Ada pesan tersirat Bang Iwan dari video tadi. Apa pesan tersiratnya? Ya video tadi itu jadi saya ingat video yang pertama tadi tentang Pak Uganda. Oh, yang pengen jadi gubernur? Ya. Apa urusan memang? Tentang kemauan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Oh itu maksudnya? Iya, kemauannya mah gede, nyuap sampai sendok centong ya kan. Kemampuan nyuapnya mah cuma seuprit. Yang namanya nggak ngukur badan. Itu. Nggak sesuai kemampuan. Jadi tidak sesuai. Nah, hubungan sama Mbak U apa? Ya, mungkin justru ini gambarannya, Mang Iwan. Gambaran Pak Bapak itu waktu kecil ya kayak gini. Oh, jadi maksud Mamang Bapak itu kemauan sama kemampuannya nggak seimbang. Lanjut. Ya, lanjut lah. Nah, ini kali ini tentang kipas angin, Mang Iwan. Kenapa kipas angin? Kipas angin juga bisa ngambek. Oh, coba mainkan. Play. Lu ngapa tolol? Aduh, kipas anginnya aneh-aneh itu Mama. Ternyata kipas angin juga bisa menteror. Diteror kipas angin mereka. Bisa ngejar orang ternyata ya. Malah yang terakhir bisa keluar dari kamar sendiri. Ih, serem. Nah itu kalau menurut Mamang kenapa kipas angin jadi pada begitu ya? Ya karena nggak ada sarangnya. Maksudnya gimana? Ya kan biasanya kalau kipas angin kan pakai sarang lagi Bang Iwan. Oh iya. Kayak burung kalau nggak ada sarangnya mah kabur. Nah ini juga kipas angin karena nggak ada sarangnya kabur. Ada aja kipas angin kabur. Ya gimana aja caranya. Lanjut video berikutnya, Mang. Oke, berikutnya tentang pasangan, pacaran. Tok langsung mainkan. Play. Oh. Males. Udah stop. Si Teteh kelihatannya kesel. Aduh, Bang, jangan cari gara-gara, Bang. Iya, cari gara-gara dia. Jangan ngebangunin macan yang lagi tidur. Masih untung macannya ngegigit. Iya, niatnya pengen bikin konten bareng. Kenapa jadi perang apa namanya? Perang Amerika Iran ini mah jadinya. Lihat-lihat dulu sih. Bahaya. Tok dilanjut video berikutnya. Oke lah, kita lanjut aja ke video yang terakhir. Apa nih yang terakhir, Sok? Video terakhir tentang polisi yang kurang ngopi, Mang Iwan. Oh, polisi kurang ngopi? Sok, coba mainkan ya. Play. Melihat mobil berjalan sendiri, Pak polisi langsung turun dari motornya dan membantu menahan mobil tersebut. Namun setelah melihat ke belakang mobil, ternyata mobil tersebut lagi didorong karena mogok. Pak polisinya pun terkejut auto kabur, guys.
Malah kabur Pak Polisi. Aduh, tidak tanggung jawab itu Bapak Polisi. Setelah menganjal mobilnya kabur aja. Iya, malah kabur nggak tanggung jawab. Iya, aturan jangan kabur atuh Pak. Bantuin dorong kek ya. Ya nggak perlu juga. Ya, terus ngapain? Ya cukup beri semangat aja. Ayo, dorong, dorong. Semangat, semangat.